itu juga di bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, itu tentang ayat ini. Yang kedua, turun pertama dari Sama'id Dunia ke Kanjeng Rasul Muhammad Al-Alaq 1 sampai 5 itu juga terjadi di bulan Ramadan. Diperingati kita sebagai Nuzulul Quran 17 Ramadan. Di Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu juga di bulan Ramadan. Maka cocok jika disebut Ramadan itu bulan Al-Quran. Yang selanjutnya, yang istimewa Ramadan juga adalah di bulan Ramadan lah umat Islam ketika perang sering menang. Ini unik. Sebut saja perang Badar tahun 2 Hijriah. Kok ngake kena apa ini? Ya, sampai dimatikan situ. Oke. Perang Badar 2 Hijri 313 tentara muslim dipimpin langsung Rasulullah mengalahkan 1000 kafir Quraisy dipimpin Abu Jahal. Terjadi di bulan Ramadan 17 Ramadan 2 Hijriah. Yang selanjutnya penaklukan Fathu Makkah Ramadan 8 Hijri. 10.000 sahabat dipimpin Rasulullah datang ke kota Mekah tanpa pertumpahan darah. Ini juga terjadi di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Selanjutnya penaklukan Andalusia Ramadan 711. Umat Islam Tariq bin Ziyad bersama Musa bin Nusair memimpin 12.000 tentara, 5.000 plus 7.000 mampu mengalahkan 100.000 tentara Eropa. 100.000 kalah karo 12.000. Sampai kemudian pasukan Eropa itu nulis kepada rajanya, kami minta bantuan tambahan pasukan, kami menjumpai pasukan dari langit. Saking hebatnya tentara Islam. Tentara muslim, tanganku kok tugel. Lo sikilku kok tugel. Lo buluku kok tugel pisan. Kira-kira seperti itu. Saking hebatnya tentara Islam ketika itu. Andalusia 711. Selanjutnya perang Ainul Jalut 1260. Umat Islam dipimpin Saifuddin Qutz dan Ruknuddin Baibars al-Baghdadi mengalahkan bangsa Mongol. Sebelumnya 1258 Baghdad dihancurkan oleh Khan. 1 bulan dibakar, 1.600.000 dibantai versi Ibnu Khaldun. Kitab dan buku dimasukkan sungai Tigris, sungai Dajlah, bisa dilalui kuda di atasnya. Jadi dibuat saking buku dan kitab akeh dilebok di sungai, dibendung sungai, dhuwure ditumpaki jalan. Kira-kira ngomong suaranya. Sampai lautan sungai, air sungai jadi hitam karena tinta. Alhamdulillah 1260 umat Islam mampu membalas kekalahan dari penaklukan Baghdad itu dipimpin Saifuddin Qutz dan Baibars al-Baghdadi. Pemimpin Mongol Kitbuko tewas. Pasukan Mongol itu adidaya, kejemnya luar biasa. Sampai kejemnya diceritakan ada seorang Islam ya saking begini ketahuan tentara Mongol arepe dipateni. Tentara Mongol lepas senjatanya carry yang pos ya pas tentara dhisik iki aku tak ambil senjata saking medine lagi melayu padahal diambil senjata kudune kan melayu tapi saking pedine seperti ya moro langsung cerak menuai ora bisa melarikan. Ini contoh kejadian luar biasa. Dalam sejarah dunia Mongol itu dikalahkan 2 kali. Yang pertama oleh umat Islam dalam perang Ainul Jalut 1260 Mamalik Mesir ya. Yang kedua oleh bangsa Indonesia pas Kubilai Khan itu kalah oleh Raden Wijaya pada permulaan berdirinya Raja Majapahit, Kerajaan Majapahit.
Jadi itu di bulan Ramadan juga umat Islam mengalahkan bangsa Mongol. Banyak, termasuk sing Indonesia merdeka juga terjadi di bulan Ramadan. Ini bagi guru sejarah, para ustadz dan sebagainya, ini bisa kita buat memancing rasa nasionalisme. Karena nasionalisme kita hari ini dikoyak oleh banyak hal, reno-reno, terorisme dan radikalisme yang terutama. Mulanya bisa dibuat bahan kita mengumpan nasionalisme, di antaranya dengan bahwa Indonesia merdeka di bulan Ramadan. Harinya hari Jumat. Jumat kliwon yang mati. Jumat lagi. Yaumune Sayyidil Ayyam. Dinone dino paling apik yaitu Jumat. Pasarannya pasaran paling apik yaitu Legi. Bulannya bulan terbaik yaitu Ramadan. Kurang Islami piye Indonesia? Merdekanya Jumat, bulannya bulan Ramadan. Jamnya menjelang Jumatan. Kalau sampai nulis Indonesia, kemudian sampai konversi dalam bentuk angka, itu berapa? A itu 1, B itu 2, C itu 3, D itu 4, seterusnya, I, N, D, O, dan seterusnya komplit huruf-huruf sampai total jumlahnya 90. Surat ke-90 adalah Al-Balad, negeri. Sak dunia ini mau Indonesia kok. Letak geografis kita, letak astronomis kita 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. 6, 11 dijumlah 17 podo karo tanggal kemerdekaan. 96 sampai 141 derajat bujur timur 45 podo karo tahun kemerdekaan. Tepuk tangan untuk Indonesia. Rakyatnya sama dulu seperti Indonesia. Saya di luar negeri pas haji. Dan terus kapan meneh ya kuwi. Plesir. Masalah pulau itu tiang sejak kecil ya nggak bisa keluar lokasi daerah. Sekolah yang lawak, yang Lirboyo, ya masih tombol juga. Jarak jauh kuliah di Lamongan juga tetap dekat. Jadi sudah terikat diri saya sejak kecil, ya, tidak bisa keluar kemana-mana. Saya kadang-kadang diri ya bahwa teman-teman bisa kuliah ke Jakarta, ke Malang, ke luar negeri, saya tetap di rumah. Wis tak terima kuene. Karena sejak kecil sudah ditinggal orang tua ya, di kompeni masjid dan sebagainya, diterima. Alhamdulillah. Jadi seperti itu. Ini Indonesia luar biasa. Kaitannya kalau bulan Ramadan. Wes, selanjutnya bulan Ramadan kita diwajibkan puasa. Sing wajib poso iki gak hanya kita saja, umat sebelum kita juga puasa. Cah pondok jek akeh sing lakoni poso Daud. Poso ora, poso ora, poso ora, poso ora. Ora poso. Itu kan poso Daud, syariat sebelum Nabi Muhammad, satu man qoblana. Itu syariat dalam puasanya gitu. Kakek nenek kita orang-orang Jawa itu ahli tirakat. Enek poso mutih, mangan sego tok gak lauk. Enek poso ngrowot, lauk gak sego. Gizine gak kurang ya. Nek dipikir mangan sego. Gak boleh mangan sego. Lah kula campur, yo mutih yo ngrowot. Jadi yo lauk sego, yo enek lauke. Jadi gak poso paling nggih. Di unik. Ada poso mluweng dikubur hidup. Sebagian puasa itu sudah diislamisasi di zaman Sunan Kalijogo sehingga dipraktekkan oleh banyak umat Islam termasuk kalangan pesantren. Adik saya dulu Mbah Karim itu sering poso mutih. Aku jajal mangan segotok tanpa lungkok. Namun ini gak enak. Ya, bidangnya sudah lain-lain.
Kosong Lumeng kakek saya dulu Banyakan ya, itu jadi ini pernah foto alam saya juga nggak ngerti ya. Dikubur hidup-hidup. Jadi ini dikai benang, nanti kalau di Batak kok memberi reaksi berarti tandanya masih hidup. Kalau ciri-ciri tadi ada respirasi, pernapasan, ada pertumbuhan ke atas, kopiai, dulur, samping, enggak lemu ya. Kalau poela itu tandanya dibakar cek narik berarti masih hidup, gitu aja. Tandanya masih hidup ya. Ini kalau ini mungkin agak islamisasi agak susah karena nggak boleh kita yang melakukan seperti itu ya, yang menyiksa diri yang seperti itu. Wallahu alam. Yang selanjutnya adalah bahwa binatang ternyata juga puasa. Ada kul itu kalau kemarau yang delik di tempat basah, kocolan, gendeng juga gitu sembunyi di tanah basah. Atas kering berapa meter itu di bawah ternyata dia masih hidup. Begitu rendeng datang, hujan datang dia langsung keluar. Banyak binatang melakukan puasa. Pitik, angkrem itu juga puasa. Nek pitik bolak-balik ninggal doki, boleh panganan itu wis gak dadi bungker. Pinguin itu jutaan kumpul untuk mengkremi secara bersama-sama. Itu 3 bulan 4 bulan. Baru yang atas ya riayat. Jadi binatang-binatang juga puasa. Tumbuhan juga puasa. Kalau kita kemarau, Lengkong dan daerah-daerah yang kawasan utara masih banyak pohon jatinya, kalau waktu kemarau dia akan meranggas daun-daun jatuh, gugur, adaptasi penyesuaian diri terhadap lingkungan untuk mengurangi penguapan jati menguburkan daunnya. Ada alang-alang kemarau hilang begitu rendeng tumpul meneh. Suketeki juga gitu dan seterusnya. Banyak tumbuh-tumbuhan juga melakukan puasa. Jadi sajane poso kuwi gejala universal, fenomena global, fenomena semesta. Makhluk-makhluk di luar manusia juga melakukan puasa dengan caranya masing-masing. Kupu-kupu kalau ulat kalau bermetamorfosis jadi kupu-kupu ada melalui proses namanya kepompong, itu juga puasa. Awal di puasa juga gitu dalam rangka meningkatkan derajat kita nanti pasca puasa. Ini adik-adik, alhamdulillah tadi Ibu Waibah menyampaikan bisa menempati. Saya juga agak kaget nih, ini di MTSN keren gitu. Saya batin gitu tadi di undangannya ada MTSN 4 Pak, keren. Ibnu EPP itu bisa melaksanakan kegiatannya yang demikian semarak tadi, walaupun ini ada kursi yang kosong entah sudah menguap kemana yang tadi ya. Ada beberapa sudah kosong tadi kelihatannya banyak ya. Nah, bisa menempati tempat MTS ini luar biasa karena ya terus terang saja ketika lembaga pendidikan di negeri kan itu mulai ada sekat itu sudah mesti ya, tidak hanya di sini tapi juga di Lawang dimanapun juga seperti itu. Maka ketika saya dapat undangan kemarin saya lihat di MTSN 4, alhamdulillah bisa melaksanakan kegiatan itu. Ini harus kita syukuri. Bapak Ibu serta adik-adik yang berbahagia, manfaatkan sampean untuk belajar di IPNU dan IPP untuk banyak hal. Saya bisa seperti ini adanya sampai sekarang, sama bisa lihat yo lemu. Kemudian juga yo keren, bagi yang mengatakan keren ya, yang gak keren yo akeh. Ya ini juga tak lepas dari dulu ketika sekolah saya aktif di organisasi. Mungkin versinya agak lain di OSIS ya. Kemudian Sanawi Ali ketika di Lirboyo juga menjadi pengurus pusat dan seterusnya. Artinya cara belajar pidato, belajar ngomong di depan orang itu sudah hal yang biasa. Minimal kita lihat dari itu. Karena ngomong ini sederhana tapi nggak kulino atau nggak biasa, jadinya juga raka-karuan. Anak sing
saya ngerumani pidato Yoroto serius saja nih pas KKN. Jadi bolak-balik meskipun walaupun pun tok wakeh gitu ya. Bulir iki maksudnya piye gitu ya. Jadi bolak-balik walaupun bagaimanapun begitupun ini piye. Jadi saya harus merangkai kira-kira maknanya adalah seperti ini. Ada juga orang pidato bolak-balik pendodo gampang ini ya. Ada gerakan-gerakan yang berulang kali. Bolak-balik pakai tiro, cetek ngomongnya. Berapa menit lagi ngene meneh terus gitu ya. Anak sing buka jas balik ini meneh. Buka jas terus ada unik ya. Dan yang tadi agak unik. Kang Ghazali menyangka bisa terjadi hal yang diinginkan. Padahal sih bisa ngomong kuwi aku. Biasanya bisa terjadi hal yang diinginkan. Itu sih biasanya ngomong aku paling ketika Ghazali gitu ya. Jadi ya seperti itu kita bisa gunakan. Orang atau anak yang biasa mengorganisir sebuah kegiatan seperti sampan kali ini, itu nanti manfaatnya kelak ketika sudah dewasa. Jadi dan ini juga uniknya NU. Orang lain mungkin heran melihat NU. Jadi kian itu kan kalau ada kegiatan ya ditandatangani setuju. Ya nanti mikir sak biayane, mikir sak lokasine, mikir sak ukuran banyak komplit dan itu terjadi NU. Sampai sekarang saya masih punya orang dekat yang gak ngandel kalau ternyata di NU itu seperti itu. Jadi dikira kalau ada kegiatan ya ada dari pusat atau dari daerah mana, maksudnya nanti organisasi satu gede nih kok kan duit dana. Gak logis, gak ngandel sampai sekarang. Ini ya lucu juga. Tapi itulah kita NU dan tempat kita berjuang ya ini. Ini organisasi yang unik. Organisasi insya Allah yang memperoleh ridho dari Allah. Tanda-tandanya menurut saya banyaknya orang-orang yang masih punya kasku, makrifat, mata batin kuat. Itu karomah. Wong iso metu karomah iku yen akidah lurus, agamanya lurus. Di kita NU yang macam itu banyak sekali. Kiai-kiai, orang-orang khusus yang punya mata batin kuat, muka syafahnya luar biasa. Saya cerita supirnya Mbak Munawir Tegalero, supirnya dua. Ya. Ini saya ngalami, cik nomor kok bes ternyata kaskunya tinggi. Yang pertama nggak usah sebut namanya, sekarang tidak di Banyuwangi jadi kiai di sana. Saya datang ke Tegalero, ada meja panjang, jadi separuhnya tackle, sing bagian atas ini, separuhnya. Jajannya penuh, ini ratusan lodong, piring, lodong dan sebagainya. Saya duduk di pojok utara barat sana. Nah terus Kang supir itu mangga nih, Gus monggo bolak-balik ngomong wae. Nah, saya nggak tertarik dengan yang ada di depan itu. Saya tertarik yang di ujung sini. Tiba-tiba dia datang membawakan apa yang saya batin. Jadi terus aku orang ngomong, nggak apa dia ngerti. Yang kedua ganti supir ketika dia mau pulang, regenerasi gitu, supirnya yang satunya lagi juga gitu. Pas dolan dengan Mbak Munawir ke rumah, saya di Lawak jumpai istri saya. Pulang dari Lawak saya ditanya istri, Mas, Kang titik-titik niku napa pun bebuh to ilmune. Lah nek apa tadi? Terus dia cerita. Kula wau mbatos, batin. Engko lak Mbah nang kundur, ya, saya akan mengambil sisa makanan dan minuman Mbah untuk cari barokah. Saya batin itu tapi nggak ngomong. Nah ketika Mbah nang pamitan, supir ini bawa sisa minuman dan makanan Mbah ditok nih istri saya. Neng menikolah pengen padus barokah. Jadi sebetulnya banyak itu salah satu contoh. Yang contoh lain banyak sekali. Mulanya kadang-kadang saya itu sowan kalau sowan ke kiai-kiai gitu wedi. Bisa moco itu. Dia gitu. Ngelakoni apa, mikir apa itu ngerti para beliau itu. Jadi kalau ke sana harus menyucikan dahi dulu biar nanti gak dibedain gitu ya. Jadi nah saya pernah dengan istri itu kan ngajak terus
Mas pendaru buatan tagalaru mohon bareng saya panggang berkelit karena masih merasa kotor. Terus dikai amalan gak diamal, oke, ya macam-macam lah. Menghindar terus dan tiba-tiba Mbak muncul datang ke rumah dan ngendikane nopo sing tak batin mau ya. Ngene apa lagi ya. Jadi saya menolak ke sana biar tidak terbaca, malah Mbak datang ke sini membaca. Di kita NO yang macam itu banyak sekali orang-orang kos. Jadi dan ini tanda-tanda yang bisa gitu adalah orang yang akidahnya benar dan agamanya benar. NO berarti akidahnya benar, agamanya benar. Maka saya mantap sekali. Termasuk lambang NO itu nggak mau terus piye yo apik gambare apik. Masalah apik nomor sekian. Ya. Jadi ini berita langit. Ya, langit hasil istikharah kok ini ya memang ditiru. Bahkan hijaunya kain NU itu juga nggak sembarangan hijaunya. Ya, semua serba langit lah. Kalau anak-anak belajar kuliah epistemologi Islam ada Bayani, Burhani, Irfani. Lah sing iki Irfani. Jadi mata batin yang tembus. Golek jodoh yo ngono, ora kok terus ayu tubruk, ora kok ngono. Yo saiki bayang yo. Kosmetik sudah sedemikian maju, rias sudah sedemikian hebat. Pikiran bisa dadi kuning dadak. Gluing. HP semakin canggih. Ada irang. Betul, sehingga hal lain itu batin. Bojo ayu sakar dhewe ngenes. Sing repot wis elek gak karo ora pisane ngenes yo kan. Jadi iya, istiqomah itu tradisi kita yang bisa meningkat hijab dan alhamdulillah di NU banyak sekali yang macam begitu. Ini tandanya NU lurus insya Allah seperti ini. Maka kan orang hadirin ya tidak bijak